Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Takastu Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Ketut Radharani, NIM 23111811214. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024, saya akan mempraktekkan video Real Ukin dengan materi keluarga Sukinah di SMK Negeri 1 Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Ini siapa yang nggak masuk? Kok kosong mejanya? Randy. Tolong ketua kelas silakan ya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, sastra. Puji Saraswati, weh. Terima kasih Kak Sastra sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu lihat ada 2 meja yang kosong. Siapa? Made Randy. Kenapa Made Randy? Izin. Ini kenapa? Ada keperluan apa? Ada keluarga. Oh, ada kepentingan keluarga. Terus yang di belakang siapa? Dr. Wanti, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Dr. Wanti cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama-sama kita. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat kesepakatan bersama, ya. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada yang piket hari ini karena kelas kita hari ini dalam keadaan bersih dan rapi, ya. Jadi biasakan sebelum kita belajar atau masuk kelas itu yang bertugas piket untuk membersihkan ruangan. Jadi kalau kelas kita dalam kondisi rapi, kemudian bersih, kita belajarnya akan jauh lebih nyaman, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, materi yang disampaikan itu bisa kalian terima karena dalam ruangan ini kondisinya mendukung, gitu ya. Kondisinya mendukung, bersih, tidak ada sampah, jadi tidak mengganggu konsentrasi kalian, gitu ya. Untuk kesepakatan bersama. Kira-kira kesepakatan apa yang perlu kita buat pada pagi hari ini? Ayo. Tidak ribut di kelas. Oke. Apa lagi? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh main HP di kelas. Tidak boleh? Main HP. Tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Kemudian masih ada lagi? Menjaga kebersihan kelas, ya. Ditambahkan lagi dan tidak boleh ngobrol, ya, saat nanti
ice breaking buat kalian ya. Jadi agar kalian tidak mengantuk saat belajar pada pagi hari ini. Sudah siap untuk melakukan gerakan ice breaking bersama Ibu? Ya. Ya, sekarang semua silakan berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di layar. Faster. Let's speed up. I think we can go faster. Faster, faster. Top speed. Ya, setelah kita melakukan ice breaking tadi, bagaimana? Hilang rasa ngantuknya? Ya. Ya, baik. Sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan, ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Jadi tujuan kita hari ini yaitu nanti kalian nanti diharapkan mampu memahami, ya, memahami pengertian jenis-jenis wiwaha dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, namun sebelum kita membahas ke materi tentang jenis-jenis wiwaha dalam kitab Manawa Dharma Sastra, pada minggu lalu kita sudah belajar atau sudah mempelajari materi tentang apa sih itu keluarga Sukinah? Ya atau tidak? Ya. Masih ada yang ingat apa itu keluarga Sukinah? Keluarga yang berbahagia. Kemudian apa lagi? Keluarga yang harmonis, ya. Jadi keluarga Sukinah itu adalah keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Jadi sebelum kita membahas materi jenis-jenis wiwaha, ya, atau kita melaksanakan upacara mempunyai keluarga yang Sukinah, kita harus melaksanakan upacara wiwaha, upacara pernikahan dalam agama Hindu. Sekarang silakan kalian menyimak, ya, video pembelajaran terkait tentang jenis-jenis wiwaha dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat datang pada materi jenis-jenis wiwaha dalam Manawa Dharma Sastra. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra Mandala 3 Sloka 2 dijelaskan bahwa jenis-jenis perkawinan itu ialah Brahma, Dewa, Arsa, Prajapati, Asura, Gandharwa, dan Paisaca, yang merupakan 8 jenis wiwaha dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra. Satu Brahma Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian perempuan kepada seorang pria yang atau Brahmana. Dua Dewa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian perempuan kepada
Tradisional wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan setelah pengantin pria memberikan mas kawin sesuai dengan kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita. Enam dan harwa wiwaha adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Tujuh raksasa wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang laki-laki membawa lari seorang gadis dengan cara paksa. 8 paisaca wiwaha adalah suatu perkawinan dengan cara memaksa, mencuri, atau membuat bingung pihak perempuan. Itulah jenis-jenis wiwaha dalam kitab suci. Terima kasih Om Santi Om. Baik, sudah ya diperhatikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah tadi kalian menyimak ya sekilas materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis wiwaha. Apa yang sudah kalian dapatkan ketika menyimak video tadi? Adit? Adit? Wiwaha. Terus? Rajapati wiwaha. Rajapati wiwaha. Kemudian? Asura wiwaha. Kalau Kadek Ayu? Arti dari jenis-jenis wiwaha. Arti dari jenis-jenis wiwaha sastra? Bagian-bagian dari wiwaha. Ya. Jadi materi yang kita sampaikan tadi adalah jenis-jenis wiwaha dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Ada berapa tadi? Ada 8. Apa saja yang pertama? Brahmawi wiwaha. Yang kedua? Dewa wiwaha. Kemudian? Asa wiwaha. Yang keempat? Rajapati wiwaha. Kemudian yang kelima? Asurawi wiwaha. Keenam? Gandharwa wiwaha. 7? Jadi 8 jenis-jenis wiwaha itu sudah dijelaskan ya di dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang merupakan salah satu kitab suci agama Hindu. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas? Boleh? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Nah, tadi setelah kita menyimak video pembelajaran kan ada 8 jenis wiwaha. Coba Kadek Ayu, apa sih yang dimaksud dengan Gandharwa wiwaha? Gandharwa wiwaha adalah seorang pasangan yang sama saling suka. Gandharwa wiwaha itu adalah proses wiwaha dalam agama Hindu yang dilakukan oleh sepasang kekasih ya antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Itu yang dimaksud dari wiwaha. Gandharwa ya, betul sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, ya? Gitu ya? Usia berapa sih bagusnya kita nikah? Terus jenis apa yang cocok? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi usia berapa sih Bu kita boleh melakukan wiwaha atau melakukan upacara pernikahan? Dan wiwaha yang mana yang cocok, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya? Jadi usia ideal untuk melakukan pernikahan, usia yang ideal adalah yang pertama, kalau sesuai dengan sastra, ketika kalian sudah melewati masa brahmacari, ya itu yang pertama, itu penting sekali. Jadi ketika kalian sudah melewati masa brahmacari, apa sih masa brahmacari? Iya, masa menuntut ilmu. Jadi ketika kalian sudah melewati fase ini, fase belajar, ya, ketika lanjut ke fase berikutnya yaitu fase grihasta, kalian boleh menikah ketika usia kalian untuk yang perempuan adalah 20 tahun ke atas. Untuk yang perempuan. Kemudian yang laki-laki berapa Bu? Bolehkah di umur 17 saya menikah? Belum ya? Belum. Boleh usia untuk laki-laki menikah
atau melakukan upacara wiwaha adalah di atas 25 tahun. Nah, jadi di usia-usia ini adalah usia-usia mental kalian sudah matang. Ya, kalian sudah menemukan jati diri kalian. Kalian sudah bisa mengontrol emosi kalian. Itu ya. Jadi ketika usia kalian masih muda, masih 17 tahun, kemudian kalian nikah, emosional dalam diri kalian itu belum bisa kalian kontrol. Jadi sedikit-sedikit marah dengan pasangan, sedikit-sedikit berantem dengan pasangan, seperti itu ya. Jadi itulah yang kita hindari. Jadi ketika kalian nanti sudah melewati fase ini, fase brahmacari ini, kalian boleh masuk ke fase berikutnya, tetapi dengan catatan usia dan mental kalian sudah itu ya sudah paham? Ya, nah, kemudian jenis wiwaha apa sih Bu yang baik ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari ke-8 itu kira-kira yang mana yang cocok? Apakah dengan paksa? Tidak ya? Iya, yang jelas gandarwawi wiwaha. Pasti kalian ketika kalian ingin menikah itu harus didasari suka dan suka ya, rasa suka dan suka terhadap pasangan kita, rasa cinta kasih kita terhadap pasangan kita, tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada rasa apalagi paksaan baik itu dalam keluarga kita maupun dari pasangan kita ya. Jadi kita melakukannya secara sadar atas rasa kasih sayang kita terhadap pasangan. Begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, baik. Kalau cukup, nah sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti Ibu membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat poster. Ya, membuat poster. Jadi pagi hari ini kita melakukan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kalian harus mempunyai sebuah produk ya, produk atau hasil dari diskusi kalian dalam bentuk poster yang nanti akan ditayangkan ke depan. Gitu ya. Ya. Ibu tentukan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Ini Ibu akan membagikan LKPD atau kerja peserta didik untuk kalian. Jadi di LKPD ini nanti terdapat tugas yang hari ini harus kalian buat. Itu ya. Silakan kalian buka halaman terakhir pada lembar LKPD tampilan 2 tugas kelompok. Nah, di situ tugas kalian adalah membuat poster terkait dengan materi kita pada pagi hari ini pada aplikasi Canva ya. Jadi silakan buat dengan teman sekelompoknya, diskusikan tema yang bagus ya. Kemudian cari materi tersebut bebas melalui internet boleh, melalui buku juga boleh, atau melalui lembar materi yang sudah Ibu selipkan di LKPD tersebut ya. Baik, sudah jelas ini tugasnya? Sudah. Masih ada yang bingung? Tidak ya? Baik, silakan dikerjakan, dibuat. Buka kanvanya, kemudian buat ya. Silakan pilih dulu.
Kan bagus dia. Biar kelihatan. Bukan ini deh kayaknya. Ini kayaknya bagus nggak sih? Apa yang ini nih? Yang ini aja nggak sih? Boleh. Ini contohnya bagus juga. Gimana? Kelompok 3 ada kesulitan? Di sini tulis judulnya. Ya, jenis wiwaha. Wiwaha apa Pak Wiwaha? Wiwaha. Ya. Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Sudah jadi Bu. Sudah jadi? Sudah. Coba lihat hasilnya mana? Ini yang Brahma. Terus sama ini yang lainnya. Nah, kelompok 1 gimana? Ada kesulitan nggak? Ini cara nambahin teksnya itu gimana? Cara? Nambahin teks ke dalam kotak. Udah dihapus tadi. Ya coba nambahin ini dulu. Oke. Kecil dikit ya, kegedean nih coba gedean. Ya. Ini nih, yang ini nih. Segini cukup nggak? Nih, cukup. Ya dong, Mas. Pas lagi yang di bawahnya agak gedein ukurannya. Ya, bagus nih. Coba kamu tulis yang Gandharwa Wiwaha. Asal wiwaha, baik saja. Lapan coy. Gambar dengan tak ini. Baik, tugasnya sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau tugas kalian sudah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya, ya, hasil proyeknya di depan teman-teman kalian. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Semuanya silakan melihat ke depan ya. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya saya buka dengan panjang umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Satra Dharma. Saya Pak Tirte. Saya Kada Adit. Kami akan menampilkan hasil poster dari jenis-jenis wiwaha yang akan ditampilkan oleh Kada Adit Binata. Nah, di sini hasil di sini saya akan menjelaskan poster yang dibuat oleh kelompok kami tentang jenis-jenis wiwaha. 1. Daiwa wiwaha. 2. Asa wiwaha. 3. Prajapati wiwaha. 4. Asura wiwaha. 5. Gandharwa wiwaha. 6. Raksasa wiwaha. 7. Paisaca wiwaha. Dan ke-8 Brahma wiwaha. Baik, sekian presentasi dari kami. Baik, dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Ada. Ya, silakan. Peletakan kotak-kotaknya juga peletakan kotak-kotaknya yang kurang rapi. Jadi nanti diperbaiki ya. Kelompok 1. Ada lagi?
Ya Kade? Tulisannya kurang kelihatan. Nah, tulisannya kurang kelihatan. Jadi nanti diperbaiki ya hasilnya. Nanti setelah sudah diperbaiki, lalu kumpulkan lagi ke ibu. Itu ya Dit ya? Baik, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Om Santi Santi Santium. Ya baik, itu tadi ya penampilan dari kelompok 1 hasil pembuatan posternya. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu nanti diperbaiki ya. Seperti tadi tata letak, ya tata letak kotak-kotaknya itu kurang rapi. Kemudian tulisannya kurang jelas. Jadi kalau di kotak itu warnanya terang, kira-kira warna tulisannya harus warna apa yang pas, yang enak dilihat. Gitu ya kelompok 1 ya. Ya, nanti silakan diperbaiki. Nah, kemudian lanjut ke kelompok 2. Kelompok Milo Pipit, silakan maju ke depan. Sebelumnya saya ucapkan panjang iman Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan poster jenis-jenis wiwaha yang sudah kami buat dan akan ditampilkan oleh Ibu Pipin. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis wiwaha. Yang pertama ada Brahma Wiwaha, yang kedua ada Daigwa Wiwaha, Arsa Wiwaha, Rajapati Wiwaha, Asuri Wiwaha, Gandra Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha. Baik, dari kelompok yang lain ingin memberi tanggapan atau berhenti. Baik, dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Ya, terserah, silakan. Dari penulisannya itu kurang jelas. Di tulisan, jelas ya. Ada lagi? Backgroundnya Bu. Background. Kenapa backgroundnya? Gitu ya? Kurang kepaduan warnanya kurang pas. Oh, perpaduan warnanya kurang jelas atau kurang pas. Ada lagi? Sudah ya? Cukup? Baik, kelompok 2 silakan. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan para peserta. Om Santi Santi Santi. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi hasil poster dari kelompok 2 mendapat tanggapan ya dari teman-teman kalian. Yang pertama background, ya background itu latar belakang, latar warnanya itu ya. Jadi disesuaikan. Kemudian dari kelompok 1 tadi mengkritik dari tulisannya kurang terbaca, jadi bisa nanti diatur fontnya, besar kecilnya tulisan itu diatur ya agar bisa terlihat. Gitu ya kelompok 2. Ya, nanti silakan diperbaiki lagi. Kemudian selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, sebelumnya kami buka dengan pengajar hikmah. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Nilo Andini dan Kadek 3. Baik, ini hasil poster dari kelompok 3. Di sini kami mengambil satu contoh seperti gambar di atas, yaitu tentang Gandarwa Wiwaha, di mana pernikahan dilaksanakan dengan cinta sama cinta dan suka sama cinta. Kenapa kita mengambil ini? Karena menurut kelompok kami jenis inilah yang paling tepat untuk masa depan kita nanti. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada kritik dan saran dari kelompok lain? Baik, kelompok lain ada yang
ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 3 posternya? Baik, tidak ada tanggapan? Tidak ya? Tidak. Baik, silakan kelompok 3. Baik, kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya baik, jadi di kelompok 3 tadi tidak mendapatkan kritik dan saran, itu artinya poster yang sudah dibuat oleh kelompok 3 sudah baik atau bagus itu ya. Jadi di situ kelompok 3 menekankan pada salah satu contoh dari 8 jenis wiwaha, yaitu apa tadi? Gandharma wiwaha ya, yang diberikan contoh gambar saat proses upacara wiwaha, di mana Gandharma wiwaha itu dilaksanakan berdasarkan rasa cinta sama cinta, ya, suka sama suka, dan memiliki cinta kasih yang begitu besar. Itu ya. Itu tadi contoh poster dari kelompok 3. Nah, sekarang ibu ingin meminta kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Coba lu. Silakan, Pak. Kesimpulannya hari ini kita bisa memahami ada beberapa jenis-jenis wiwaha. Ya, jadi hari ini menurut dulu kesimpulannya kalian bisa memahami jenis-jenis wiwaha. Ya, ibu tambahkan ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pagi hari ini adalah tentang di dalam kitab suci kita ternyata sebuah proses pernikahan itu diatur, ya, diatur dan dibagi menjadi 8 jenis, yang dimana ke-8 jenis itu terdapat beberapa jenis yang mungkin di era kita sekarang ini, di era modern, bisa diterapkan dan tidak bisa diterapkan. Contoh yang bisa diterapkan adalah Gandharma wiwaha. Yang tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang apa? Brahma wiwaha dan raksasa wiwaha, yang kadang susah ya, atau sudah tidak bisa lagi diterapkan pada zaman sekarang. Gitu ya. Jadi itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Sekarang setelah kita sudah belajar tentang jenis-jenis wiwaha dan kalian sudah membuat poster dengan kelompok kalian, nah sekarang kita akan melakukan post test ya. Post test ini adalah bertujuan untuk mengukur ya, mengukur seberapa sih kalian paham dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Jadi nanti ibu akan memberikan soal di aplikasi, yaitu aplikasi Quizizz ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan menjawab soal di aplikasi Quizizz tersebut. Gitu ya. Ya. Namun sebelum kita mulai membuka aplikasi Quizizz-nya, ibu minta kalian kembali ke tempat duduk yang semula ya, yang rapi duduknya. Baik, silakan dirapikan dulu. Baik, sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, sekarang silakan buka HP kalian, kemudian buka Google. Nah, setelah kalian buka Google, kalian ketik di pencarian itu login Quizizz ya. Sudah? Sudah semua ya. Jadi nanti ketika ibu pilih mulai, itu nanti akan muncul kode ya, kode. Jadi nanti silakan kalian masukkan kode yang tampil itu ke dalam Quizizz yang ada di HP kalian.
soal-soal yang nanti akan tampil pada layar HP kalian. Kita mulai? Ya baik, sudah ya. Kalian menjawab 10 soal post-test pada pagi hari ini. Jadi nanti hasilnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Gitu ya. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini belajar agama dengan Ibu? Senang? Ibu juga sangat senang belajar dengan kalian karena pada pagi hari ini kalian berperan aktif, ya, aktif dalam berdiskusi, kemudian mau menjaga kebersihan dengan baik dan tidak ada yang ngobrol saat proses pembelajaran berlangsung. Ibu mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi baru, ya, dengan materi baru, yaitu dengan materi tentang sarana dan prasarana dalam persembahyangan. Ya, sudah ada yang tahu apa itu sarana dan prasarana? Belum ya? Nah, jadi yang belum tahu, besok kita akan belajar agar kalian dapat memahami apa sih itu sarana dan prasarana dalam kegiatan persembahyangan. Nah, gitu ya. Ya, baik. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Dan pesan Ibu, selalulah tersenyum, ya, selalu tersenyum, tetap semangat dan jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan itu jauh lebih penting, ya. Mengingat cuaca kita sekarang ekstrim, jadi kalian wajib untuk menjaga kesehatan, gitu ya. Ibu akhiri dengan mengucap salam Karma Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua.